Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam Aktu Kuliah Otonomi Daerah bersama saya Imam Didika Sohadi selaku dosen pengampu. Dan sebagai bab penutup di semester genap tahun 2021 tahun 2022, kita akan membahas tentang otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai produk hukum terbaru yang mengatur kembali kedudukan desa mempunyai semangat menata kembali serta memperjelas kedudukan dan kewenangan pemerintah desa dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai warisan budaya leluhur bangsa yang harus dilestarikan dan dipelihara keberadaannya demi kesejahteraan masyarakat desa dalam negara Indonesia sesuai dengan amanat pasal 18 ayat 2 dan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Esensi dari Undang-Undang Desa adalah untuk menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang 1945 secara konsisten. Maka diaturlah beberapa substansi mendasar yang menerangkan eksistensi desa untuk kemandirian desa sebagai salah satu daerah otonomi asli yang mempunyai karakteristik berbeda di masing-masing wilayah Indonesia. Beberapa substansi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa antara lain adalah pengaturan desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Kemudian keenam adalah peraturan desa, keuangan desa dan aset desa. Ketujuh adalah pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Kedelapan, badan usaha milik desa atau BUMDesa. Yang kesembilan, kerjasama desa. Kesepuluh adalah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Yang kemudian adalah nomor 11 adalah pembinaan dan pengawasan. Pengaturan desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan kejelasan status, melestarikan dan memajukan adat atau tradisi budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk menggerakkan potensi yang ada untuk kesejahteraan bersama, serta untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Penataan desa memberikan kejelasan tentang pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa, perubahan status dan penetapan desa, serta pengaturan tentang penetapan desa sebagai kawasan khusus untuk kepentingan strategis nasional. Pengaturan desa sebagaimana penjelasan undang-undang ini memiliki 13 asas, yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Sedangkan kewenangan desa menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan ketiga kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Keempat adalah kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa mengatur hal-hal yang berkenaan dengan dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, kedudukan dan tata cara pengangkatan dan pemilihan serta pemberhentian kepala desa,
mengatur dan hak kewajiban kepala desa, kemudian pengaturan perangkat desa beserta tugas pokok dan fungsinya, dan kedudukan badan musyawarah desa. Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa menjelaskan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa dan warga masyarakat desa. Peraturan desa memberikan penjelasan tentang mekanisme peraturan desa beserta tata cara pembentukan peraturan desa. Perihal keuangan desa dan aset desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa adalah menyangkut anggaran pendapatan belanja desa yang terdiri dari sumber penerimaan atau pendapatan desa, belanja desa, serta pembiayaan desa yang termasuk di dalamnya adalah alokasi dana desa sebagai bagian dari alokasi APBN ke desa. Lebih lanjut mengenai sistem dan tata cara penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembangunan di pedesaan yang meliputi tujuan pembangunan desa, proses penyusunan rencana pembangunan desa, agar pembangunan desa lebih tertata sejalan dengan sistem pembangunan nasional Indonesia yang terintegrasi dari desa sampai ke pusat. Selanjutnya mengatur juga pemantauan dan pengawasan pembangunan desa sebagai perwujudan partisipasi masyarakat desa. Pengaturan yang terbaru dalam sistem pemerintahan desa adalah adanya pengakuan dan pengaturan badan usaha milik desa atau disingkat BUMDesa sebagai lokomotif dan sentra ekonomi masyarakat desa dengan prinsip kegotong royongan yang merupakan perwujudan demokrasi ekonomi asal Indonesia. Dengan adanya badan usaha milik desa ini, selain sebagai salah satu sumber penerimaan asli desa, juga akan bermanfaat untuk pengembangan usaha dan potensi desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan pemerintahan desa yang merupakan satu kesatuan dari sistem pemerintahan daerah, maka pemerintah desa dapat melakukan kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama antar desa ini sangat penting mengingat masing-masing desa memiliki karakteristik dan sumber daya yang berbeda. Maka dengan adanya kerjasama antar desa akan terjadi proses saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kerjasama desa meliputi beberapa bidang, yaitu pertama, pembangunan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Yang kedua adalah kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa dan atau bidang keamanan dan ketertiban. Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam penjelasannya mengungkapkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Sedangkan desa adat atau disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Sehingga dalam undang-undang ini, pengaturan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa disesuaikan dengan jenis atau karakteristik desa yang bersangkutan atau tidak berlaku secara umum. Misalnya sistem pemerintahan nagari dan lembaga wali nagari di Sumatera Barat, Mukim dan Gampong di Aceh, dan lain sebagainya. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota dengan melakukan program pembinaan dan pengawasan untuk pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa yang meliputi pendampingan dalam perencanaan pembangunan desa, pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan melakukan pemantauan pembangunan desa dan kawasan khusus. Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dari memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota kepada desa. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi hingga sampai kepada pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur desa, serta pembinaan dan fasilitasi keuangan dan badan usaha milik desa. Diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan ini
ini, pemerintah desa mampu mandiri sebagai pemerintah yang otonom sebagai rekognisi hak asal-usul desa. Demikian materi kuliah kita di penutupan semester genap tahun 2021 tahun 2022. Selamat menyongsong ujian akhir semester. Sampai ketemu di mata kuliah lainnya di semester depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.